Baik, Nadia, saya tanya dulu, Muslim atau Ya, Kristen? saya Muslim. Muslim. Silakan Nadia, apa yang mau Anda sampaikan Nadia? Saya cuma mau bilang makasih sama Bang Edis ya, karena mungkin sudah banyak mengajarkan saya sering nonton. Saya sebenarnya pengen pindah, cuma belum berani. Mungkin ada Bang Edis kasih saran saya kedepannya gimana. Oke, begini Nadia, di sini kita tidak boleh asal ngaku-ngaku Nadia. Jadi pertama kita harus uji dulu, bener nggak? Coba kalau Anda memang benar-benar muslimah, coba yakinkan kami bahwa Anda benar-benar muslimah. Misalnya bacaan sholat atau bacaan Quran, coba silakan kami mau dengar. Bacaan sholat niat apa nih? Apa saja, terserah. Oke, niat sholat maghrib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Coba bacaan dalam Al-Quran, salah satu surat. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah ini muslimah ya. Iya, gimana Nadia? Gimana Nadia? Iya, saya tuh nggak dapet feel. Saya kan muslim. Saya sering ibadah, tapi saya nggak dapet feel gitu. Seperti hanya ritual-ritual belaka gitu ya? Iya, saya nggak takut naik ke sininya. Saya nggak takut. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi begini Nadia, keinginan untuk meninggalkan agama Islam itu sudah bulat atau masih ragu-ragu atau gimana? Saya sih niatnya sebenarnya sudah bulat, cuma saya takut sama keluarga saya ya. Saya belum siapnya karena keluarga aja. Takut sama keluarga. Ya inilah ya, semacam satu kendala-kendala ya. Kendala itu bukan hanya sekedar pemikiran saja. Setelah pemikiran kita bulat, setelah kita tahu bahwa tidak mungkin Islam ini akan kita ikuti, masih ada kendala lain yaitu keluarga. Iya, betul. Iya. Ya pelan-pelan lah ya, Nadia, pelan-pelan. Apa pengen rencana masuk Kristen? Saya sebenarnya sangat sekali mau ya. Saya pengen banget sebenarnya. Pengen masuk Kristen. Ya mungkin bisa mendatangi gereja terdekat ya mungkin ya. Tapi kalau saya tanya tempat tinggalnya di sini itu juga jadi tidak etis begitu. Mungkin ada gereja-gereja terdekat, gereja yang biblikal. Kemudian datang karena Anda seorang perempuan, maka temuilah istri daripada bapak gembalanya. Begitu. Bu, saya seorang muslimah, saya banyak belajar, kemudian saya pengen jadi Kristen, begitu. Begitu. Tapi pilih-pilih juga ya gerejanya ya. Gerejanya gereja yang biblikal, gereja yang benar-benar mengajarkan Bible, begitu. Seperti itu. Mungkin nanti saya punya beberapa rekomendasi karena perempuan itu cocoknya ngomong sama perempuan. Jadi kalau Nadia pengen ini ada Kak Yuli ada, terus ada Mbak Sofi ada, begitu. Jadi gabung kemudian bisa ngobrol-ngobrol dengan mereka. Seperti itu. Oke. Nanti saya coba cari akunnya ya. Oke ya. Nanti mudah-mudahan yang bersangkutan karena memang mereka bidang-bidangnya untuk membimbing orang sampai dibaptis. Udah ada beberapa orang ya, sudah ada beberapa wanita yang akhirnya seperti itu. Walaupun ada satu kasus perempuan dia pengen masuk Kristen, bahkan udah dikasih spesial nih. Kalau kamu masuk Kristen, nanti kamu berangkat ke Amerika, nanti kamu dibaptis di sana. Ternyata gara-gara kemauannya tidak dituruti, balik lagi jadi Islam. Ada begitu, ada.
Ya. Ada. Namanya ya orang-orang udah pada tahu itu, orang-orang udah pada tahu. Jadi ceritanya ya mirip-mirip begini. Dia sering nonton saya, kemudian dia sadari bahwa Islam itu adalah ya tidak benar begitu. Akhirnya ya banyak orang, kadang-kadang orang-orang Kristen juga terlalu murah memberikan, maksudnya murah hati ya, terlalu murah hati memberikan support, sehingga langsung dikasih banyak koin, dikasih banyak gift, sehingga akhirnya mungkin dia yang tadinya niatnya bener mau masuk Kristen, jadi salah niatnya udahan, begitu. Langsung saya sudah berangkat ke Amerika nih, sudah bersama Bang Edi. Ternyata bohong, nggak ada di Amerika. Gitu. Waduh. Ya, makanya teman-teman juga saya minta kepada teman-teman, kalau ada orang seperti Kak Nadia ini mau meninggalkan agama Islam dan mau masuk Kristen, itu kita murnikan dulu, begitu. Tapi tetap kita bermurah hati untuk membantu, seperti itu. Jadi nanti mungkin Kak Nadia nanti mungkin sehabis ini nanti sudah banyak yang inbox, entah itu dari Muslim, entah itu dari Kristen. Pasti nanti yang dari Muslim, kenapa kamu ikut-ikuti orang tapir itu? Itu pasti inbox yang dari Muslim. Buktikan omongan saya nanti habis ini. Habis ini nanti Anda akan capek membalasi pesan. Nah, yang dari Kristen mungkin nanti nanyain alamat di mana, karena nanti akan diarahkan ke gereja terdekat begitu. Tapi ngomong-ngomong, Indo atau di luar? Saya di Indonesia. Iya, masih di Indo. Gampang kalau masih di Indo. Banyak, gereja banyak. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan karena dia? Iya, saya sambil belajar pelan-pelan ya. Iya. Atau ada nggak sesuatu yang membekas di hatimu ketika mendengar saya live begini? Sesuatu apa ini yang akhirnya, ini bener nih, ini udah bulat nih tekad saya untuk meninggalkan agama Islam? Saya tuh dulu tuh tipe orang yang sebenarnya agak agamis ya, karena keluarganya juga agamis. Saya heran kenapa? Ya saya tuh dari dulu dari kecil ngaji, tapi ya Arab semua, jadi saya nggak ngerti itu nggak, setelah saya khatam Quran itu nggak ada yang saya bisa ambil gitu. Ini apa? Saya nggak tahu. Iya betul. Gitu. Betul sekali. Jadi benar yang saya katakan ya. Jadi umat Islam itu memang hanya membaca-baca huruf Arab. Jadi jatuhnya itu kepada pengkultusan yang berbau-bau Arab. Iya. Gitu. Doa harus Arab. Kalau nggak Arab Tuhannya kagak ngerti. Padahal kita kalau mau datang kepada Tuhan itu kan harusnya membawa hati dan pikiran kita kan. Iya. Artinya dalam bahasa apapun kita datang kepada Tuhan, gitu loh. Iya. Nah ini kalau dalam agama Islam harus ya duduknya aja harus begini. Kalau salah duduk nanti nggak diterima sama Allah. Makanya Tuhan di dalam Bible, di dalam Injil, Dia melihat hati, ya. Tetapi Tuhan di dalam Al-Quran Dia melihat kaki. Iya, ada lagunya itu. Lagunya begini. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Tuh, itu lagu-lagu rohani kekristenan. Tapi kalau di dalam agama Islam, ya yang penting cuci-cuci tangan, cuci-cuci kaki, duduk begitu, masuk surga. Oke lah, mungkin karena dia masih banyak perlu belajar, makanya saya sarankan untuk nanti datang-datang ke gereja, temukan komunitas Kristen terdekat. Ada banyak, ya, ada banyak komunitas Kristen terdekat. Kemudian sharing tentang Firman Tuhan, sharing tentang kebenaran Injil di dalamnya. Seperti itu ya, karena dia ya.
Ya, terima kasih ya Bang Edit. Sama-sama, Semoga sehat sama-sama selalu. Kak Nadia. Oke, saya turunkan ya. Ya, amat berdosa nih umat pada kaget. Wah, Kang Asep. Yo, Muslim. selamat malam Kang Edis. Selamat malam, Kang. Muslim ya. Tadi saya nyimak ayat mana yang pada nyimak saya? Surat Muhammad ayat yang ke-17. Oh iya, iya. Ayat yang ke-19. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa wahai Nabi, ya, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Berarti berdasarkan ayat ini Muhammad disuruh memohon ampun atas dosanya, betul? Betul. Nah, kalau dia disuruh mohon ampun atas dosanya, maka dia adalah seorang yang berdosa, betul? Belum tentu. No, gimana? Kita dia kalau kita. Belum tentu. Nah, Begini. begini, Kang Asep, tenang. Begini. Kalau orang tidak punya hutang, mungkinkah dia disuruh meminta supaya hutangnya dihapuskan? Kan ini ayat Quran ini kan untuk semua umat manusia sejaman mana aja gitu ya. Itu Nabi Muhammad itu suruh meminta ampun di atas dosa-dosanya. Ya Oh, namanya juga dosa-dosanya siapa? manusia yang mesti berdosa. Nabi Muhammad. Oh, Muhammad berdosa berarti? Ya. Muhammad berdosa? Saya berdosa namanya juga dia manusia. Itu bersama Oke, ayo. itu bisa saja Aku berdosa. bersaksi. Ayo, Tapi aku dosanya bersaksi dulu. tidak- Sebentar, aku tapi bersaksi dosanya dulu. bukan dosa besar. Ya, loh, masalah itu dosa-dosa gampang. biasa. Aku bersaksi, yuk. Kenapa? Aku Nggak bersaksi. Mereka tidak mau. Terus mau itu mengaku. maksudnya. Nih, Aku ya. bersaksi Terus itu ayat bahwa itu Muhammad menerangkan adalah seorang supaya- yang berdosa. Ayo, aku bersaksi. Iya. Tapi Anda framingnya ke situ aja. Sedangkan di Islam itu kita tidak gimana, boleh. Kang Di Asep? Islam itu di Islam itu kita tidak boleh Kita menyombongkan ini diri di begini, hadapan Kang. Allah. Goalnya, Kang Asep. Goalnya adalah mengakui Muhammad seorang berdosa. Betul. Itu kan perintah dari Allah. Bukan, kita nggak ngomongin Padahal dia perintah dulu. udah. Jangan ngomong perintah Udah. dulu. Nanti kemana-mana bahasan kita. Bahasan kita Enggak. adalah supaya umat Muslim sadar bahwa Muhammad itu adalah seorang berdosa. Betul. Ya semua manusia itu pasti berdosa. Ah, sudah sekarang. Karena banyak umat Ini Muslim loh. menganggap Muhammad itu adalah orang yang tanpa dosa. Makanya Dia ini udah mau saya diampuni luruskan supaya umat Muslim dosanya. sadar, kaum muslimin Enggak, wal muslimat, kan gini. Muhammad Nih. itu seorang yang Sudah, berdosa. jangan wajah-wajah. Ayo, silakan. Dengerin orang lain juga tuh harus Oh ya, ngomong sudah, dong. silakan. Jangan otakmu aja yang harus ngomong. Silakan. Iya kan? Nabi Muhammad itu kan manusia. Mesti berdosa, ya berdosanya tuh tergantung itu kan dari dosa apa gitu. Dan mintalah ampun kepada Allah, ya kan? Dan mintakanlah ampun kepada umat muslim yaitu umat-umat dia supaya dia diampuni dosa-dosa umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah yang disebut ajaran kasih. Nabi Muhammad itu selalu memikirkan umatnya bahwa dia umatnya yang berdosa itu dia minta diampuni dosa-dosanya, semua dosa-dosanya, begitu Bang. Oke, Bukannya berarti- masalah Nabi Muhammad pendosa, ya manusia itu pendosa. Oke, Ya kan? berarti Muhammad berdosa ya? Bisa aja berdosa, bisa salah. Bisa Berarti salah. Muhammad berdosa? Bisa salah tapi tidak. Tapi Berarti kalau Muhammad- seandainya masalah urusan dosa Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Berarti Bahkan Muhammad dapat berdosa. Iya, tidak dipungkiri.
Oke, dia Tapi berdosa. dia Oke, bukan ayo dosanya bersaksi bukan yuk. besar, seperti- Ayo bersaksi yuk. Gini. Ayo. Seperti begini ya. Lah. Setelah Tapi panjang dosa- lebar dosa zina penjelasan tidak yang mungkin. berbelit-belit, kenapa Ya, kita tidak tidak menyimpulkan satu kesimpulan ya? Aku bersaksi. Nggak bisa begitu. Nah. Kamu tuh aneh. Justru Kang Nabi Asep. Muhammad itu diperintahkan Kang Asep, oleh Allah dengar, Subhanahu wa taala Kang dia Asep. itu supaya meminta maaf, meminta ampun. Jangan sampai ini dengan penafsirannya ya, jangan sampai Nabi Muhammad itu melakukan dosa. Nah, Jangan sampai makanya kata orang Muhammad berbuat boleh dosa, berbuat dosa. Kok jangan sampai berbuat dosa? Justru kalau tidak berdosa. karena seandainya kalau manusia itu udah minta ampun dan minta maaf, minta ampun, beristighfar terhadap Allah, maka dia diampuni segala dosanya. Oke, baiklah. Oke, Dan itu bukan poin kita. Begini, Kang sebagai Asep. dia sebagai Kang Asep. Rasul, sebagai Kang Asep, panutan dengarkan kami, dulu, Kang. ya kan? Kang, Nih, Kang dengar. Asep. Sebagai panutan kami, dia itu memintakan kepada umatnya yaitu muslimin wal muslimat supaya diampuni segala dosa-dosanya. Kapan? Gimana coba? Sama kalau kamu apa coba? Dah. Katanya Yesus disalib untuk menebus dosa-dosanya orang manusia, dosanya Adam, dosa waris. Apa tuh? Ayo, kalau saya mau Sudah belum, ngomong Kang? mah. Nah, Sudah yuk, belum? Terus belum. Ngomongnya sudah atau belum? Atau masih lanjut lagi? Jadu, kalau mau lanjut, oke siap. Oke, Itu Kang. keterangan seperti itu. Kamu jangan menyesatkan orang-orang yang cerai-cerai gitu mah ya memang kamu bisa. sih gimana sih? Pakai itu kamu bisa sama kamu. Kalau orang cerai-cerai yang nggak tahu masalah Islam yang kita- sesungguhnya, hah? Bisa, emang betul. Kita Saya juga dengarkan aku dulu sering dia kamu curhat dengerin dia saya biar ngomong. nggak apa-apa, santai Sering, aja. sering saya itu dengerin kamu kalau orang yang masuk ke komal kamu bisa bolak-balik atau ditendang-tendang sama kamu, dihina-hina sama kamu, itu bisa. Tapi saya nggak bisa. Kenapa? Nabi Muhammad itu suruh meminta ampun kepada Allah dan meminta ampunkan nah umat-umatnya. Berarti apa? Kasih sayang Nabi Muhammad itu terhadap umatnya itu lebih besar daripada dirinya. Dia pun juga meminta ampun. Makanya manusia Islam kalau melakukan kesalahan diampuni oleh Allah dengan dipintanya lah pada Nabi Muhammad yaitu supaya semua dosa-dosa umat Islam mukmin laki-laki dan perempuan itu diampuni dosa-dosanya. Sudah. Begitu, tidak harus menyalin diri, tidak harus belum? mengorbankan diri, tidak harus. Tinggal berdoa ya Allah, ya Allah, kan tinggal ayo gimana? Sudah belum dirimu, ngomongnya? sayang? Aduh, enggak, sayang. Sudah. Ya, sayang ngomong ayo gerak naik daun doi. Baik, Ayo. baik. Enak, Jadi enak, Kang Asep sudah mengakui bahwa Muhammad berdosa. Udah jangan ke situ aja. Orang kan juga kalau berat ke situ aja. Kamu berat, mengakui fakta dan kenyataan. Kalau ingin otak dirimu sendiri, pemahaman dirimu sendiri yang Jadi Kang Asep mengakui Muhammad berdosa. Itulah. Kang Asep sudah Ya, mengakui Muhammad namanya berdosa. juga kalau dia manusia bisa saja dia berdosa. Kok bisa makanya saja? Baiklah, karena Kang Asep malu-malu mengakui Muhammad berdosa, jadi saya undang Muslim yang masih yang berani mengakui Muhammad berdosa ya. Makanya saya tanya Kang Asep nggak jelas. Coba saya tanya lagi Kang Asep. Apakah Kang Asep mengakui? Kang Asep dengar dulu, dengar ngomong terus nih Kang Asep, oi, ketakutan dia aja, oi. Coba lah, dengar Kang Asep. Apakah Muhammad adalah seorang berdosa? Apakah Muhammad adalah berdosa? Satu pun juga tidak ada gereja di saya di Banten nggak ada. Gelagapan ya. Tidak boleh Kang Asep menutup-nutupi diri bahwa Muhammad seorang berdosa. Menutupi diri gimana? Nabi Saya Muhammad kan itu hanya tanya apakah Muhammad berdosa. Kang Asep nggak jawab. Dengan ayat itu aja,
Tapi Ya saya mau pertanyaan saya gampang saja begini Kang. Apakah Muhammad berdosa? basarun walaisa kal basar tuh. Muhammad itu basarun, Muhammad itu manusia. Akan Ya, tetapi apakah dia tidak berdosa? seperti manusia. Apakah dia berdosa? Ya, atau pernah melakukan berdosa, pernah. Oke, ya udah sekarang bersaksi Bisa yo. saja melakukan. Aku bersaksi, Bisa. aku bersaksi, aku Nggak, bersaksi. apaan bersaksi? Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang berdosa. Yo. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Iya, nggak mau begitu. Allah, dia tidak mau. Bisa begitu. Ya sudah, Kang Asep di bawah saja dulu. Ayo, coba saya Bang. Selamat malam, Kang Asep. Allah, dia ketakutan mengakui Muhammad berdosa. Karena memang faktanya, ya, fakta yang terjadi di lapangan, umat Islam itu mengkultuskan, mendewa-dewakan, dan menganggap Muhammad itu adalah tanpa dosa. Makanya banyak orang Muslim ketakutan, bibirnya tertutup untuk mengatakan Muhammad seorang berdosa. Karena apa? Karena kalau ada seorang Muslim yang mengatakan Muhammad berdosa, maka dia akan dihujat oleh sesama Muslim lainnya. Karena sudah terbentuk sebuah dogma, sudah terbentuk sebuah doktrin bahwasanya Muhammad itu suci, suri tauladan yang baik, tanpa dosa, maksum. Inilah kebohongan-kebohongan yang dipercaya oleh umat. Kalau Anda mengatakan bahwa saya memfitnah, ayo silahkan naik. Bantah argumen-argumen saya. Wahai para penyembah Muhammad. Ya, silakan. Ini kemudian bantah. Berikan saya argumen-argumen bahwa Muhammad bukan orang berdosa. Kita kasih naik ada Heru Putra Sulung. Dominic NTT. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Dominic. Jangan gelap-gelapan Bang, nanti jadi nabi. Coba pindah ke tempat yang terang supaya kami bisa melihat Bang. Ke tempat terang. Terang. Philips terang terus terang terus. Gelap Bang, tidak kelihatan. Nanti Anda jadi nabi loh. Kalau Anda jadi nabi, pasti nanti Anda minta perempuan. Ayo, silakan. Aduh, tidak terdengar dia. Baik, kita turunkan ya. Teman-teman, pastikan teman-teman kalau mau naik, teman-teman itu berada di tempat yang ada pencahayaan yang cukup. Kemudian teman-teman itu sudah persiapkan argumen-argumen apa yang harus Anda bantahkan nanti, begitu. Supaya apa? Supaya Islam tidak terkesan makin babak belur. Ya. Ayo, silakan, silakan. Wahai pengikut manusia yang berdosa, ya. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada. Sabar ya teman-teman ya. Saya pilihkan dulu akun yang jelas ya, akun yang asli. Coba kita kasih naik ada. Sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Saya belum melihat di sini ada satu akun Ustadz
ataupun seorang Islam yang berkompeten ya, saya mengundang ya, supaya Bang, temanya jangan itu Bang, itu kan udah jelas-jelas Muhammad berdosa, mana berani mereka bahas. Gak apa-apa gini. Kita bahas yang ringan-ringan saja. Saya ingin menyadarkan kaum muslimin wal muslimat supaya besok-besok kalian jangan mengatakan lagi Muhammad tuh orang yang suci, maksum, ya, terpelihara, tidak melakukan dosa. Itu semua klaim-klaim yang salah. Saya sebagai orang yang sangat mengerti Al-Quran, sebagai orang yang sangat-sangat mempelajari Al-Quran secara mendalam, ingin mengatakan kepada kalian, wahai kaum muslimin wal muslimat, janganlah kalian katakan fitnah kepada Muhammad. Muhammad orang berdosa, kalian bilang bukan berdosa. Sungguh fitnah kalian itu kan keji. Bukankah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Oke, kita kasih naik ada Bang Agan. Bang Agan. Selamat malam Bang Agan. Halo Bang Edis. Ya, Islam atau Kristen Bang? Mantan Islam Bang. Mantan Islam. Itu suara apa yang berisik-berisik Bang? Hujan Bang Edis. Oh hujan Bang. Ya, salam kenal Di Bang sini. Edis dari Bandung. Oh dari Bandung juga. Allah. Sekarang jadi penuh gereja. Saya ini Bang. Ya. Bang Agan, di sini kita tidak boleh asal mengaku. Ya. Kalau Anda benar-benar mantan Muslim, coba waktu Anda Muslim gimana? Coba bacaan sholat atau bunyi Niat. apa? Boleh nggak kalau baca niat sholat? Silakan. Tapi kamera jangan separuh-separuh Bang, jangan separuh-separuh. Silakan. Ya silakan. Usolli fardu sufi nokta aini mustakilal kiblat ada Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Coba bacakan. Alamin ar-Rahmanir-Rahim. Coba bacakan satu surat coba. Apa? Bacakan satu surat dalam Al-Qur'an. Alam taro kaifa qaratuka bi ashabil fil alam yas'al qaidu fi tatlil wa arsalat ababil. Oke, ya sah ini muslim. Oke, jadi Anda sudah meninggalkan agama Islam itu Bang. Kapan ini tepatnya Anda meninggalkan agama Islam? Sudah mau 3 tahun Bang Edi, dan sekarang puji Tuhan udah jadi pendoa gereja. Sudah 3 tahun, puji Tuhan. Ya. Bagaimana pesan-pesan Anda kepada orang-orang yang masih mengikuti orang berdosa Muhammad? Silakan. Pokoknya jangan ragu mengikut Tuhan Yesus karena udah jelas itu ada jalan kebenaran dan hidup. Kalian bakal mendapatkan hidup yang kekal yang abadi karena bagi aku sekarang hidup dalam Kristus dan mati adalah keuntungan. Mantap. Oke lah ya Bang ya. Ini sehubungan karena suaranya mendengung tidak jelas. Oke, mantap. Oke, kita undang yang muslim yang lain ya. Yang muslim. Oke, terima kasih Bang Agan. Oke, saya turunkan. Suaranya agak sedikit berisik dan kita ini ya. Teman-teman ya, kalau mau naik usahakan tuh pakai headset. Headset ya, perangkat Anda dipersiapkan supaya tidak masuk suara-suara. Ayo, mari ya. Kaum-kaum yang masih mengikuti orang berdosa, silakan kalian naik kemari. Mari kita berdiskusi. Oke, kita kasih naik ada I love you. I love you. Oke. Iya, selamat malam. I love you. Apakah Anda Muslim atau Kristen?
Muslim atau Kristen, Bang? Oke, ini sinyalnya tidak nyambung, jadi kita turunkan. Kita kasih naik ada Dedi. Coba Dedi. Oke. Selamat malam saudara Dedi. Halo Dedi, apakah Anda mendengar? Dedi? Oke, baik, dia tidak mendengar ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada Ozil. Ozil. Oke, selamat malam saudara Ozil. Makasih. Selamat malam, Bang. Ya, Muslim atau Kristen, Bang? Islam, Bang, Islam. Silakan, Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik, yuk. Oke, Bang. Tunggu, Bang, ya. Saya bantu nyalakan kamera dari sini ya. Oh, coba sekali lagi, coba. Nyalakan lagi. Oke, Ozil. Oke, Bang. Oke, sekali lagi nih saya konfirmasi. Islam atau Kristen? Islam, Bang, Islam. Islam. Iya, Bang. Gimana, baik, Bang? Sehat, Kabar Bang? baik. Gimana kabar di sana? Oh, baik, Bang. Baik. Oke. Jadi saya ini ingin menyadarkan umat Islam bahwa Muhammad itu adalah seorang yang berdosa, yang tidak pantas untuk diikuti. Kok gitu, Bang? Dari mana itu, Bang? Kalau orang berdosa masa mau diikuti gimana? Mbak, tapi Anda akui nggak bahwa Muhammad itu adalah seorang yang berdosa? Oh, enggak, Bang. Nah, tidak mengakui. Tidak mengakui. Oke. Ya, Bang. Oke, apakah di situ ada Al-Qur'an? Quran ada, Bang. Ada. Bisa dibukakan Quran surat Muhammad ayat yang ke-19? Abang aja, Bang, yang bukain, Bang. Baik, saya bukakan ya. Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Dikatakan di sini, maka ketahuilah wahai Nabi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Menurut ayat ini Muhammad disuruh memohonkan ampun atas dosanya, betul? Iya, Bang. Berarti dia berdosa atau tidak? Ya, kalau manusia berdosa, Bang. Muhammad manusia atau tidak? Manusia, Bang. Berarti dia berdosa atau tidak? Ya, adalah. Adalah. Tadi katanya tidak berdosa. Sekarang setelah ditunjukkan ayat Quran dia berdosa. Udah dimaafin, Bang. Allah, Intinya Muhammad menurut ayat ini adalah seorang yang berdosa, betul? Nggak tahu juga, Bang. Oh, nggak tahu juga. Jadi begini ya, Ozil. Kalau kita membaca Al-Quran, sosok di dalam Al-Quran yang suci itu adalah Ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Iya, Bang. Nah, manakah yang lebih pantas diikuti, yang berdosa atau yang suci? Yang tak berdosa lah, Bang. Iya, yang suci. Makanya umat Muslim, kalian itu harus bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesuslah yang suci, yang tidak berdosa. Dikatakan di dalam Injil apa? Tipu tidak ada di dalam mulutnya,
Dia adalah seorang yang tidak bercacat celah. Makanya kita harus mengikuti, menjadikan Yesus sebagai suri tauladan kita, sebagai pemimpin, sebagai junjungan kita. Bukan malah menjadikan Muhammad sebagai pimpinan junjungan kita. Karena dia adalah seorang yang berdosa. Bang, Yesus itu Isa bukan bang? Isa itu adalah sosok Yesus yang ingin dipalsukan oleh Muhammad. Makanya difitnah bahwa Isa menyembah Allah. Isa lari dari penyaliban, malah digantikan nama orang lain. Makanya mari mencari sosok Isa yang sejati, Isa yang benar, yaitu yang ada di dalam Injil, yaitu Yesus. Begitu. Jadi Bang Ozil, bagaimana? Apakah di hatimu atau apakah hatimu terbuka ingin mengikuti sosok yang tidak berdosa? Maksudnya gimana bang? Mengikuti doang bang? Mengikuti itu maksudnya meneladani, menjadikannya sebagai suri tauladan, ajarannya Anda ikuti. Jangan malah ngikutin ajaran seorang berdosa seperti Muhammad. Akhirnya apa? Kalian minum kencing onta, kalian cium-cium batu di Arab. Itu akibat. Kalau kencing onta itu kan diminum sunnah bang. Enggak, jangan bahas kencing onta dulu. Gini, tadi Anda sudah mengaku loh bahwa lebih baik kita mengikuti orang yang suci ketimbang mengikuti orang yang berdosa. Betul? Betul? Betul bang. Oke, sekarang gimana? Maukah membuka hatimu untuk menerima orang yang suci yaitu Yesus dan meninggalkan orang yang berdosa yaitu Muhammad? Oh, enggak lah bang. Berarti kamu masih senang ngikutin orang berdosa. Kenapa Anda nekat? Kenapa Anda nekat ngikutin orang berdosa? Karena roh Muhammad atau spirit Islam masih ada di dalam dirimu. Karena kalian senang ngikutin yang dosa-dosa. Gimana? Pernah nikah belum sih bang? Nggak dengar, coba ulangin. Yesus itu udah pernah nikah belum bang? Tidak ada di dalam Injil mengatakan bahwa Yesus menikah. Tidak ada. Mau tanya bang, surga Islam sama Kristen apa aja bang? Kalau surga di dalam Kristen itu adalah keadaan di mana manusia kembali kepada fitrahnya, hidup bersama dengan Sang Pencipta sampai selama-lamanya. Bagaimana keadaan persisnya? Kita tidak pernah tahu. Yang jelas dikatakan di situ bahwa Tuhan akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka, sehingga kematian tidak akan ada lagi. Mereka hidup sampai selama-lamanya menyembah kepada Dia yang telah menjadikan mereka. Itu ayat di dalam Bible. Keadaannya kurang lebih saya ringkas seperti itu. Saudara bang, kalau di surga Kristen itu ketemu nggak sanak saudara, istri, anak? Ya begini, kita sebenarnya ya gambaran persisnya itu kita tidak pernah tahu karena saya tidak pernah ke sana. Yang jelas yang digambarkan di dalam Injil, mereka akan dikumpulkan. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang percaya. Tergantung saudara kita apakah mereka termasuk dalam hitungan orang-orang yang percaya atau tidak. Kalau mereka masuk dalam golongan orang-orang percaya berarti tentu akan bertemu. Nah, tetapi intinya keadaannya di sana adalah bagaimana mereka akan menyembah kepada Dia sampai selama-lamanya. Itu berbeda dengan surga di dalam Islam.
Kalau surga di dalam Islam, mereka akan kawin sampai 70 tahun. Ini Bang, surganya Islam Bang. Iya, surganya Islam itu adalah di situ pria-pria melakukan hubungan badan tak putus-putus sampai 70 tahun. Wah, itulah surga Islam Ya Bang. karena apa? Karena ya isi kepalanya Muhammad, maksudnya buah pikir Muhammad lah yang menjadi ayat Al-Quran. Karena Al-Quran tiada lain tiada bukan, isinya sebagian adalah ide-ide atau pikiran-pikirannya Muhammad. Begitu. Gitu Bang ya. Iya, Al-Quran sendiri mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu tiada lain adalah perkataannya Muhammad. Tapi Abang meyakinin surga itu Bang, ada Bang? Ya, kalau misalnya Tuhan Yesus tidak bangkit, maka surga itu menjadi omong kosong belaka. Tetapi karena Yesus bangkit, maka apa yang dikatakan tentang Yesus, tentang dunia akhirat, tentang surga, tentang neraka, itu menjadi bisa dipercaya. Begitu. Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa hal-hal yang kosmik yang demikian itu memang sungguh benar ada. Begitu. Sementara di dalam agama Islam, cerita-cerita surga, neraka, dan hidup akhirat itu hanya dongeng semata. Karena apa? Karena yang menceritakan tentang itu sekarang ada di kuburan. Tapi Islam itu kan udah dijamin Bang, surga Bang. Tidak benar. Muhammad mengatakan bahwasanya dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dia, apalagi terhadap pengikutnya. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ahqaf. Gimana? Asal jangan nggak musyrik bisa masuk surga ya kan? Kata Abang kan? Menurut Muhammad, asal tidak menyekutukan Allah, masuk surga dia, walaupun berzina, walaupun mencuri. Berarti enak dong Bang. Ya enak dalam kesesatan gimana? Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya sungguh luaslah dan lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang melaluinya, masuk melaluinya. Tetapi sungguh sempitlah pintu yang menuju kepada hidup, dan sedikit orang yang masuk ke dalamnya. Artinya apa? Pintu kepada kebinasaan itu memang luas. Makanya enak. Karena apa? Bikin dosa tiap hari tidak masalah. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Makanya saya bilang inilah ajaran sesat. Tapi itu kan manusia itu pasti berdosa Bang. Makanya manusia begini. Karena kita itu adalah manusia yang berdosa, maka jangan contoh manusia berdosa lainnya. Harus contoh manusia yang sejati. Manusia yang sejati-sejatinya itu adalah gambar daripada dia. Makanya di dalam Bible dikatakan apa? Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Jadi sejatinya manusia itu adalah pengejawantahan daripada dia, citra daripada sang pencipta. Jadi kita ini sebenarnya citra Bang, citra daripada sang pencipta. Tetapi gambar atau citra kita ini sudah rusak. Karena apa? Karena kita jatuh ke dalam dosa. Nah, makanya untuk memulihkan kembali keadaan manusia seperti semula, maka kita harus menjadi seperti Yesus. Hidup di dalam ketaatan dan kesolehan, hidup sampai setia sampai mati untuk tidak berbuat dosa. Makanya
kita harus datang kepada Yesus, mengikut apa yang Yesus ajarkan. Jangan malah ngikutin Muhammad. Kalau kita ngikutin Muhammad ya seperti itu. Yesus, Bang. Yang penting tidak musyrik. Ajaran Yesus yang nggak makan babi, tapi dimakan sama orang Kristen, Bang. Gimana tuh, Bang? Baik, saya jawab ya, saya jawab. Gini, Bang. Begini. Kalau Anda baca Bible, itu jelas sekali di dalam Bible itu memang ada hukum kesehatan. Hukum kesehatan itu adalah hukum bagaimana apa-apa saja yang bisa dimakan, yang tidak bisa dimakan. Babi itu termasuk, Bang. Tapi bukan hanya babi saja. Termasuk juga di situ kuda. Yeah. Kuda juga tidak bisa dimakan. Nah, saya menjadi heran dengan umat muslim. Kalian berbangga-bangga tidak makan babi, tapi kalian makan kuda, makan onta. Sama saja, Bang. Tapi itu hukum kesehatan. Supaya apa? Supaya kita hidup bersih. Tidak sama seperti bangsa-bangsa lain. Seperti itu. Tapi, Bang, kalau Anda katakan Islam itu dilarang makan babi, tidak. Islam boleh makan babi. Bahkan iya, berarti boleh. Gimana? Dan sekarang, Bang, mana ada kepepet, Bang? Udah ada. Tinggal intinya orang Islam boleh makan babi, betul? Iya. Iya, boleh makan babi. Tapi intinya jangan melebar kemana-mana lah, Bang. Gini, Anda tidak makan babi itu baik. Iya. Ya kan? Sekarang begini. Yang saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda masih mau terus-menerus hidup mengikuti orang berdosa, yaitu Muhammad? Berdosanya di mana sih, Bang? Muhammad itu, Bang? Nggak ngerti, Bang. Ya banyak dosanya. Dosa-dosa Muhammad itu sangat banyak. Bahkan dia, saya kasih contoh. Ya. Muhammad itu digambarkan di dalam Al-Quran sebagai orang yang mencueki orang-orang yang miskin, buta. Bahkan Muhammad itu mukanya itu kalau lihat orang buta, orang miskin, sepet mukanya. Muram dia mukanya. Karena apa? Ya, karena tidak ada duitnya. Gimana? Di dalam surat Abasa ayat yang pertama, Abasa wa tawalla, telah datang kepadamu seorang buta. Pernah dengar ayat itu? Pernah. Nah, lalu Muhammad berwajah masam karena seorang buta datang kepadanya. Tetapi jikalau pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya datang kepada Muhammad, maka Muhammad segera melayani mereka. Dalam hadis, Bang. Bagaimana? Itu di dalam hadis. Bukan hadis, di dalam Al-Quran. Surat jadi apa, Bang? intinya begini ya, begini Kang Osil ya, Osil. Intinya kalau Anda membuka hati dan pikiran Anda, maka Anda akan meninggalkan Muhammad dan kemudian Anda akan datang kepada Kristus Yesus yang hidup. Supaya apa? Supaya dia memberikan pencerahan kepadamu. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi di tempat aku, Bang, mayoritas Islam semua, Bang. Anda mayoritas Islam, ya nggak usah ikutin mereka. Gimana? Bang, nggak ada bahas-bahas Kristen, Bang. Di depan juga ada. Sebentar, Anda benar-benar Islam kan? Islam, Bang. Coba Anda bacakan dulu surat dalam Al-Quran, coba. Surat apa, Bang? Iya, surat apa saja yang Anda hafal?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Oke, sudah ya. Jadi begini, kenapa Anda harus ikut-ikut orang? Kan sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, begitu lebar dan luas pintu untuk menuju kebinasaan, dan orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Tetapi sempit dan kecillah pintu yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang masuk ke dalamnya. Mengapa Anda nekat mengikuti orang banyak? Bukan Bang, kita kan dari lahir Bang udah tertanam keislaman kita. Iya, Bang. Justru itulah yang harus Anda rubah. Walaupun itu sudah ditanamkan dari kecil, bukan berarti itu yang benar. Tapi sisi baiknya Kristen saya belum pernah lihat Bang. Ya, Anda bagaimana mau lihat sisi kebaikan dalam Kristen? Orang spirit Muhammad saja masih ada di diri Anda. Kan sudah saya bilang, tinggalin Muhammad dulu. Gini loh, kalau Anda mau lihat, kalau pakai kacamata ketutup, itu Anda tidak akan bisa melihat. Anda tidak akan bisa melihat cahaya dan kebenaran pada Yesus selama Anda mengikuti Muhammad. Makanya Muhammadnya ditinggalin dulu, baru Anda melihat kepada kebenaran. Begitu. Ya? Oke? Bang, Abang di mana Bang? Di Amerika Bang ya? Ini Anda lari kemana-mana, lompat ke sana ke sini. Tinggal di Amerika Bang. Saya di Amerika, betul. Kenapa nggak ke Indonesia aja Bang? Saya bolak-balik. Kenapa nggak ada? Saya bolak-balik. Saya bolak-balik dari Jakarta, dari sini ke Jakarta, dari Jakarta ke sini. Tapi aku pernah dengar Abang berdebat sama Kristen ya Bang ya? Bang, berdebat itu adalah hal yang biasa. Berdebat itu akan menghasilkan sesuatu kesimpulan mana yang benar. Kenapa terjadi perdebatan? Karena terjadi sebuah beda pandang. Maka dengan adanya perdebatan itu kita ambil positifnya. Yang nggak boleh itu baku hantam. Enggak, kalau baku debat, gitu, Bang, ya? Bang, saya kasih tahu. Berdebat itu hal yang baik. Yang nggak baik itu adalah baku hantam, saling pukul, itu nggak boleh. Nah, ini spirit inilah yang ada di dalam agama Islam. Kalau ada orang mengajak Islam berdebat, Islam bawaannya apa? Pengen mukul. Enggak, itu memang faktanya. Selama ini apa? Ketika agama Islam dipertanyakan, ketika orang mempertanyakan agama Islam, orang Islam ngapain? Demo bersilit-silit di Monas. Alirannya Bang, beda Bang. Abang juga alirannya kan beda-beda. Dikit-dikit darah halal. Kan begitu yang kalian lakukan. Ya? Kayak abang aja nih alirannya beda-beda ya kan? Pasti kan di Islam juga alirannya beda-beda Bang. Iya, kan nggak semuanya Bang, makanya itu kan oknum Bang. Nggak semua oknum. Oknum kok banyak. Oknum itu 1, 2, 3, 4. Oknum kok semuanya, gimana? Bang, saya pernah dengar ya. Saya pernah berdebat kopi darat begitu. Ya. Itu waktu itu yang menonton sekitar 300 orang. Orang-orang Islam. Pada waktu itu dalam perdebatan itu
lawan debat saya yang muslim itu dia udah keok. Akhirnya apa? Moderatornya malah jadi lawan debat saya. Moderatornya yang harusnya dia menengahi. Karena moderatornya muslim, dia akan membela muslimnya lawan debat saya. Malah dia yang jadi debat dengan saya. Lalu apa? Kata penonton, takbir Allah. Buset ini. Masa debat saya diteriakin Allahu Akbar. Makanya Bang, mulai dari situ saya tidak mau lagi debat offline dengan muslim. Karena apa? Muslim tidak bisa nerima omongan. Langsung terbakar teriak darah halal. Gimana? Enggak juga, Bang. Iya, enggak juga, cuman Anda oknum. Justru yang enggak seperti itu adalah oknum. Nanti kita ngatur, Bang, jangan sampai ini mau. Oke lah, intinya saya sudah sampaikan itu tadi kepada Anda. Mungkin malam hari ini Anda, makasih Elman Trop gini. Mungkin malam hari ini Anda belum bisa menerima itu, tapi nanti satu waktu pasti nanti saya percaya bahwa firman itu tidak akan kembali kepada dia dengan sia-sia, tetapi firman itu akan bekerja di hatimu. Entah kapan itu pasti akan merubah dirimu suatu saat nanti. Besok kalau Anda udah sakaratul maut, pasti Anda akan teringat dengan omongan saya. Iya ya, masa kita ini ngikutin orang berdosa. Oke lah ya gitu ya Bang ya. Itu saya nggak ngerti Bang. Benar Bang. Ya, tinggalin Muhammad dulu. Kalau sudah meninggalkan Muhammad, ada nanti kelas PA, pendalaman Alkitab. Kayak gitu ya. Iya, karena Anda sudah nyaman dengan dosa. Itulah keadaan yang berbahaya. Ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Makasih Bang ya. Sama-sama. Saya terima sama ya. Ya, itulah ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya mereka itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu orang berdosa. Dan mereka sudah mengakui bahwa Yesus adalah orang yang suci. Masalahnya mereka apa? Mereka tidak mau meninggalkan Muhammad. Karena apa? Karena mereka senang dengan dosa. Iya, karena dalam agama Islam itu kan yang penting tidak menyekutukan Allah. Padahal Allah adalah Tuhan karangan Muhammad juga. Tidak ada nabi-nabi yang terdahulu mereka mengenal Allah, nggak ada. Nabi siapa yang mengenal Allah? Allah tiada lain adalah Tuhan negeri Mekah yang disembah kaum keluarga Muhammad. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Karim. Selamat malam Ahmad Karim. Ya, selamat ya, malam. silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Saya tanya dulu Bang, Anda Muslim? Alhamdulillah saya Muslim. Sudah menyimak dari tadi Bang? Baru. Oh baru datang. Baik. Katanya Nabi. Baik. Bagaimana? Apakah Anda ada niat untuk meninggalkan Muhammad dan datang kepada Yesus? Wah, masa mau ditelan bulat-bulat Bang, jelasin lah. Kenapa harus tidak? Baik, kita jelaskan ya. Kita jelaskan. Saya mau tanya dulu nih Bang sama Anda. Mana yang lebih pantas untuk diikuti? Seorang yang berdosa atau seorang yang tidak berdosa? Yang tidak berdosa dong. Yang tidak berdosa. Apakah Muhammad seorang yang berdosa? Kalau memang dia berdosa, mana dosanya? Dosa apa yang dia pernah buat? Sebelum ke situ dulu, apakah Muhammad orang yang berdosa? Tidak. Tidak. Baik, saya tunjukkan satu ayat kepada Anda.
Karena orang muslim ini teman-teman sudah dididik oleh ustadz-ustadznya. Jangan sampai ketahuan kalau Nabi kita berdosa. Kalau sampai ketahuan Nabi kita berdosa, bubar umat ini. Kalau umat ini bubar, bagaimanalah nasib kita? Nah, itu ada ulama Islam. Nih ya, saya balikin kamera saya. Kita sadarkan saudara-saudara kita ini dari mengikuti orang berdosa. Lihat Bang ya. Ini ada di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Apa dikatakan di sini? Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Walaupun penutupnya nggak nyambung sama ayat ininya. Jadi premis pertama, premis kedua, premis ketiga itu sering nggak nyambung ya. Memang Al-Quran sering begini. Tapi kita fokus ke situ. Yang kita tanyakan di sini adalah, di sini jelaskan Muhammad disuruh memohon ampunan atas dosanya, betul? Betul. Nah, berarti menurut ayat ini Muhammad berdosa tidak? Tidak. Kalau ada dosanya, tunjukkan mana dosanya yang pernah dilakuin. Oke, coba kita lihat tafsirnya ya. Lihat tafsirnya nih. Di dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Ketahuilah wahai Nabi, bahwa tidak ada Tuhan sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka mohonlah ampunan kepada Allah atas dosamu. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Perhatikan. Mohonkanlah ampunan atas dosamu. Dosa siapa? Muhammad sallallahu. Berarti Muhammad ada dosa? Dosa apa dulu? Mana dosanya yang pernah dilakuin? Berarti Muhammad ada dosa atau tidak, Bang Karim? Iya, dia itu dikatakan di situ dosamu. Apakah dia melakukan dosa? Ya belum tentu kan. Lah kalau tidak melakukan dosa, ngapain disuruh mohon ampun atas dosamu? Ini bagaimana pola pikir orang Islam? Makanya kepala jangan dibentur-benturin ke ubin. Gimana sih? Ini loh. Mohonlah ampunan kepada Allah atas dosamu. Berarti Muhammad ada dosa, betul? Mana dosanya kau ini? Bullshit. Baik. Mana dosanya Muhammad? Kita kasih lihat dosa Muhammad di dalam Al-Quran. Ini ada dosa. Aku sekarang ini ada dosa atau tidak tidak? Sebentar, sabar. Jangan lari ke dirimu. Kita mau bahas Muhammad, ya. Di dalam surat Abasa, ya. Nih, kita kasih tunjuk ya dosa Muhammad di dalam Al-Quran. Perhatikan. Ini surat Abasa ayat yang pertama. Abasa wa tawalla ya. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosanya? Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, siapa ini? Orang-orang kaya, pembesar-pembesar Quraisy. Ya? Siapa itu orang-orang yang merasa dirinya serba cukup? Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup itu adalah para pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang berduit. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayani. Nah, menurut ayat Al-Quran, salah satu dosa Muhammad adalah dia ini mata duitan. Iya, karena kalau ada orang buta, tidak punya duit, datang kepada Muhammad, muka Muhammad masam. Ini loh, dia masam mukanya, saudara-saudara lihat nih.
Nih, Muhammad dikatakan dia Muhammad bermuka masem. Emang bermuka masam udah dosa? Duh. Baik, saya balikan dulu kamera saya. Saya balikan dulu kamera saya ya. Balik dulu kamera saya. Baik. Berut aja kok berdosa. Loh, Dengarkan. Ketika ada seorang ulama, lalu datanglah orang miskin kepadanya untuk mendapatkan pengajaran. Lalu wajah ulama itu muram, masem, sepet, dan dia membalingkan mukanya. Dia tidak memberikan pengajaran kepada orang miskin tersebut, orang buta tersebut. Tapi kalau ada pembesar-pembesar Quraisy sini, kamu jangan lihat di muka masamnya saja. Kalau kamu hanya melihat di muka masam saja, berarti pikiranmu sempit. Tahu nggak kamu di balik itu apa? Ada sifat-sifat rakus, ada sifat-sifat hamba uang di situ. Makanya kalau ada seorang ulama maupun seorang pendeta, kalau dia berwajah masam kepada jamaatnya yang miskin, jangan cuman muka masamnya itu. Ada sesuatu yang besar, yang lebih dahsyat, yang sangat-sangat di situ tidak baik. Apa? Berarti dia telah menjadi hamba uang. Berarti dia itu adalah pengikut iblis. Karena apa? Karena dia lebih mementingkan uang daripada keselamatan seseorang. Banyaknya asumsimu. Kok asumsi sih gimana? Tunjukkan di situ ada kata dosa di situ. Dosa. Nabi Muhammad pernah melakukan. Bukan masa dibilang berdosa. Mau saya tunjukkan dosa-dosa yang lain? Silahkan. Oke, baik. Nah. Anda tahu tidak bahwa pernah ada seorang, gini, saya tanya dulu, Anda punya istri? Belum, aku belum nikah. Belum nikah. Nih, saya kasih umpama saja. Kalau ada seorang suami, dia memiliki istri. Lalu di dalam rumah itu ada pria lain. Lalu laki-lakinya itu cemburu, suaminya perempuan itu cemburu. Cemburu dia. Menurut Muhammad, bagaimana cara supaya suami dari perempuan ini tidak cemburu? Supaya tidak cemburu, maka istrinya harus menyusui laki-laki lain tersebut. Menurut Anda, sebentar, tenang. Menurut Anda, orang yang menyuruh melakukan seperti itu berdosa atau tidak? Sekalian ayatnya aja lah. Mana? Kita tunjuk ayatnya ya. Baik, kita sadarkan saudara-saudara kita ini, teman-teman, dari mengikuti Muhammad ya. Semoga orang-orang yang berpikir akan merubah hatinya dan membuka hatinya kepada kebenaran ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Nih, hadis tentang saya balikan ya kameranya, mengenai hadis Muhammad menyuruh perempuan menyusui laki-laki yang bukan suaminya. Perhatikan. Hadis. Wah, hadis. Anda tidak percaya lagi dengan hadis? Ada hadis palsu, Bang. Oh, hadis palsu. Hadis palsu. Ada nggak perkataan hadis semua dipercayai? Ada nggak? Baik. Baik ya. Ini hadisnya ya. Hadisnya ada di dalam riwayat Muslim. Pertanyaan saya, apakah hadis riwayat Muslim itu hadis palsu? Jangan lari, Bang. Jangan lari. Apakah hadis riwayat Muslim itu hadis palsu? Riwayat Muslim. Saya bacakan ya. Lanjut. Hadis riwayat Muslim kok tidak sahih? Hadis riwayat Muslim kok tidak sahih? Bukan cuma satu, ada banyak nih. Saya bacakan. Perhatikan.
dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di dalam rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suamiku, ya, ada kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi menjawab, susuilah dia. Disuruh menyusui, maka kamu menjadi haram kepadanya dan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah suamimu. Lalu sahlah pulang. Kemudian dia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah suamiku. Ini ajaran menyusui pria lain. Masih kurang hadisnya. Tambah lagi. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa. Sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia sehingga ia boleh keluar masuk rumah. Itu perkataan siapa ini? Perkataan siapa? Kok perkataan siapa ini? Jelas-jelas hadisnya gimana? Perkataan siapa? Iya, yang nulis siapa? Oke, sebelum kita tenang. Sebelum kita ke masalah yang nulis siapa, nanti bahasan kita panjang lebar lagi. Saya sudah pernah bilang begini. Jika seorang muslim mempelajari hadis, maka sebentar lagi dia akan panggil tukang loak. Untuk apa? Untuk mengangkat hadis itu dari rumahnya. Hadis itu kan perkataan orang biasa. Orang biasa tidak luput dari kesalahan. Iya, makanya saya bilang hadis-hadis seperti itu sebentar lagi akan diangkut oleh tukang loak. Betul? Asumsi apa itu? Asumsi lagi sih. Berarti kamu memalsukan hadis-hadis itu, betul? Tidak. Nggak dimasukkan, tapi diterima. Gimana sih? Udah, intinya begini. Saya mau sampaikan kepada kamu begini. Saya tidak capek-capeknya nih memberitakan kebenaran kepada kalian. Intinya, Bang, kalau Anda membuka hati dan pikiranmu, seperti pertanyaan saya yang nomor 1. Mana yang lebih pantas diikuti? Orang berdosa atau orang yang tidak berdosa? Anda sudah jawab orang yang tidak berdosa. Nah, sekarang Muhammad sudah jelas digambarkan sebagai orang yang berdosa. Apakah Anda masih mau mengikuti Muhammad? Masih lah. Sungguh nekat yangnya. Oke, kalau begitu coba. Tenang, saya bacakan dulu ayat ini. Dan mereka itu adalah orang-orang yang nekat lagi nyata. Yang sekalipun engkau memberitakan kebenaran kepadanya, mereka akan mengingkarinya. Dan tiadalah mereka itu, melainkan tempat mereka itu adalah neraka jahanam. Nah, gimana? Pun nggak tahu apa kedatangan. Intinya begini ya, Ahmad Karim, saya mau memberitahukan kepada kamu tentang kebenaran. Yaitu iya, Yesus. Makanya ini saya mau tanya kebenarannya Yesus. Silakan. Yesus tidak diikuti sebagai apa dulu?
Kita harus menjadikan Yesus sebagai suri tauladan, pemimpin junjungan kita. Supaya apa? Itu bisa. Supaya iya, kenapa Anda tidak mau? Kalau begitu, Anda tidak mau. Anda lebih senang ikutin Muhammad karena apa? Karena nanti gampang. Yang penting ucap syahadat. Diikuti dua-dua boleh toh? Gimana? Boleh kan? Diikuti dua-duanya boleh kan? Tidak mungkin mengikuti dua-duanya. Karena apa? Karena ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran Muhammad itu bertolak belakang. Diikuti sebagai pemimpin, bukan sebagai Tuhan kan? Betul? Makanya kalau kita bahas ini lagi, mengikuti sebagai Tuhan, mengikuti sebagai pemimpin. Anda ini termasuk orang-orang yang tidak pernah menonton channel saya. Sebentar, saya kutip nih, saya kutip. Kalau ada seseorang yang mengikuti taat, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, menurut Al-Quran, maka dia mengikuti hawa nafsu itu sebagai Tuhannya atau tidak? Tidaklah. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Anda tidak mengerti maksudnya Tuhan itu apa. Nih, saya tunjukkan Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Kalau Anda mengikuti sesuatu, taat, patuh, dikuasai oleh dia, itu artinya Anda ikuti dia sebagai Tuhan. Gimana Anda ini? Nih, sebentar, saya balikin. Anda ini tidak tahu ayat Al-Quran gimana. Mengikuti sesuatu, takluk tunduk kepadanya, itu mengikuti sebagai Tuhan artinya. Nih, surat Al-Jathiyah ayat 23. Coba kamu yang baca. Bacalah, aku kurang fasih membaca ini. Tahukah kamu, wahai Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Makanya tidak diikuti nafsunya. Ya, artinya kalau mengikuti hawa nafsunya berarti mengikuti hawa nafsunya sebagai Tuhan, betul? Nah, iya. Kalian pun umat muslim mengikuti Muhammad sebagai Tuhan kalian. Makanya jangan ikuti dia, jangan jadikan Muhammad sebagai Tuhanmu. Yang harus dijadikan Tuhanmu itu adalah Yesus. Oh. Ya sudah, sekarang gini saja. Intinya, kamu membuat dirimu mengikuti taat, patuh, tunduk kepada Muhammad. Sehingga kamu sebagai nabi. Ya, sebagai nabi. Itu menurut Quran sebagai Tuhanmu. Karena kamu telah memperlakukan dia seperti hawa nafsumu. Ya udah, belajar lagi sana. Nanti lagi ya. Selamat malam. Terima kasih, Des. Sama-sama. Semoga kamu tercerahkan suatu saat besok. Jadi banyak orang ya. Makanya tema saya itu teman-teman selalu itu. Sering sekali. Marilah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Berhentilah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan kita. Nah, orang nggak paham itu menjadikan Tuhan itu apa. Makanya itu tema basi yang sudah kita bahas berulang-ulang. Menurut bahasa Bible dan bahasa Al-Quran, kalau kamu sudah menjual diri kamu, membuat diri kamu dikendalikan sesuatu, itu kamu mengikuti dia sebagai Tuhanmu. Saya akan kutip lagi ayat di dalam Bible ya, supaya kamu paham nih. Satu ayat di dalam Bible. Nih. Lihat ya. Tuhan itu yang Anda jadikan Tuhan itu bukan hanya sekedar hawa nafsu, perut bahkan bisa nih. Saya akan bacakan nih ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian satu ayat di dalam Bible. Filipi pasal yang ketiga ayat 19. Saya balikin dulu kamera saya supaya yang Kristen ini juga paham.
Karena banyak juga orang Kristen tidak tahu apa menjadikannya sebagai Tuhan. Ini tema basi yang sudah kita bahas berulang-ulang. Filipi pasal 3 ayat yang ke-19 ya. Lihat. Filipi pasal 3 ayat yang ke-19. Apa di sini dikatakan? Nih ya, kita baca dari ini ya, dari 17, dari 18 saja. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepada kamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan, perhatikan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kenapa dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka? Karena mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti, yang tunduk, ya, yang dikendalikan oleh keinginan-keinginan perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Gitu loh. Jadi menurut bahasa Al-Quran dan bahasa Bible itu hampir-hampir serupa. Kalau Anda mengikuti sesuatu, takluk, menjual dirimu kepada sesuatu itu, membuat dirinya sesuatu itu mengendalikanmu, itu udah jadi Tuhanmu itu menurut bahasa Quran dan bahasa Bible. Makanya saya bilang, kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Jangan atau berhentilah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan kita. Karena banyak sekarang umat-umat muslim tidak tahu kalau mereka telah mentuhankan Muhammad. Tiap hari mengikuti Yesus sebagai Nabi, mengikuti Yesus sebagai Tuhan. Sebagai apa? Buang dulu di kepala kalian Tuhan itu adalah sejenis zat tertentu. Makanya kalau ditanya apa lawan kata Tuhan, nggak tahu dia lawan kata Tuhan ngapa. Lawan kata Tuhan itu hamba. Itu lawan katanya. Jadi Tuhan itu lawan katanya, antonimnya itu hamba. Jadi kepada siapa kamu menghambakan diri? Kepada perutmu, kepada hawa nafsumu, kepada iblis? Nah, kita harus menghambakan diri kepada Bapa di surga dengan perantaraan Yesus Kristus. Jadi nggak bisa kita menuhankan Bapa di surga tanpa menuhankan Yesus. Sekarang orang Kristen karena tidak berjumpa, kita kan tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, tidak bertatap muka. Ada Roh Kudus, Roh Tuhan. Nah, Roh Tuhan itulah yang harus kita pertuhankan. Supaya kita ngikutin, dikendalikan oleh Roh Tuhan itu. Ketika kita dikendalikan oleh Roh Tuhan itu, dia menjadi Tuhan, menjadi Tuhan di hati kita, menguasai diri kita. Itu sesungguhnya cara Bapa di surga, atau cara kita menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita. Saya sampai bosan ngomongin di tiap hari, pagi, siang, sore. Kamu nggak mudeng-mudeng juga. Dan umat muslim itu adalah umat yang dikendalikan oleh Allah dengan perantaraan Muhammad. Bagaimana cara umat muslim dikendalikan oleh Allah? Ya dikendalikan oleh Muhammad itu. Muhammadlah yang menggerakkan orang muslim ngirup-ngirup air itu. Tuh. Habis itu begini-begini. Ya Muhammad. Maksudmu siapa yang bikin kamu begitu? Karena kamu baca buku itu yang dibilangin sama Muhammad itu. Doa begini, terus begini. Itu kamu itu hidup kamu dikendalikan oleh Muhammad. Otakmu nggak sampai karena kamu tidak pernah mikir sampai sana. Yo, silakan lagi, yo, silakan. Yang lain. Tapi kita belum iklan nih. Sudah berapa jam kita siaran? Sudah belum iklan kita. Oke, kita iklan dulu ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kita ada program kita itu apa? Nih, sekali lagi kepada teman-teman sekalian ya. Pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada,
kita ada program. Program kita itu adalah mendirikan rumah apologet. Program kita itu adalah mendirikan markas ya, markas untuk kita supaya kita punya tempatnya teman-teman, karena sampai hari ini kita belum punya tempat. Yang punya tempat itu APII ya, kemudian Rudy Iskariot. Ya, Rudy Iskariot, APII itu tempatnya udah di mana-mana. Ini ada, di situ ada, di situ ada. Nah, kita belum ada tempatnya. Jadi kalau teman-teman tergerak hati, teman-teman ingin mensupport supaya kita punya tempat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bulan Desember teman-teman bisa berkolekte atau memberikan persembahan untuk pendirian rumah apologet itu di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Silakan teman-teman screenshot atau tangkap layarnya. Nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support melalui supaya apa teman-teman? Supaya dengan adanya tempat kita sudah lega begitu ya. Kita sudah tidak memikirkan lagi apa namanya ke depannya nanti kita harus bagaimana. Kalau kontrak terus kita pasti ya, Anda pun juga tidak mau kalau ngontrak terus kan. Anda mau ngontrak sampai 17 tahun 20 tahun seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support lewat situ. Hati-hati teman-teman, banyak penipuan ya. Pastikan ketika Anda mensupport, Anda penerimanya itu adalah Edis Sidabutar seperti itu. Oke, kita balikkan lagi kamera kita. Kita sampaikan kembali kepada apa namanya yang mengikuti orang berdosa. Oke, kita kasih naik ada Ali. Ali. Oke, selamat malam. Selamat malam Ali. Ya, silakan Ya, Bang, Dis. nyalakan kamera Anda. Maaf nih, Dis. Kamu bisa lihat follower saya belum? Kamera dulu Bang. Iya, kamu bisa lihat follower. Iya, follower saya belum banyak tuh. Saya nggak bisa buka kamera, saya nggak bisa on cam. Oh, belum saya bisa dari buka tadi. kamera. Di Jangan, bawah jangan, dulu. jangan. Ya, di bawah dulu. Kalau belum buka kamera di bawah dulu. Oke, kita kasih naik ada Hamba Hina. Hamba Hina. Selamat malam Hamba Hina. Selamat malam, salam Ya. anakku Edi, salam. Muslim Bang? Saya Kristen sejati. Kristen sejati. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Iya. Di mana? Kamera nyalain Mana, dulu. Pak? Anda ini sudah malu mengaku diri sebagai Islam. Silakan. Kamera nyalain dulu, baru kita ngobrol. Saya bukan Islam, Edis. Kamu gimana sih? Iya, mau Anda Islam, mau Anda bukan Islam, Anda nyalain dulu kamera biar kita uji di sini. Orang yang takut diuji, maka dia telah menyembunyikan sesuatu. Oke, saya tanya dulu. Di KTP tertulis apa? Kristen. Kristen. Coba kita tes dulu ya, kita tes kalau dia Kristen. Coba ucapkan dulu pengakuan iman rasuli, silakan. Edis, kamu jangan tes-tes, kamu manusia. Yang bilang saya bukan manusia siapa? Masa manusia tidak boleh mengetes? Nggak boleh. Nah terus itu kalau kita ujian SIM kenapa kita dites? Bilang aja. Kalau misalnya ada ujian SIM tenang. Misalnya ada ujian tes. Jikalau ada lampu merah maka pengendara wajib. Jawab. Anda adalah manusia. Kenapa Anda mengetes saya? Terus pertanyaan kedua. Jikalau Anda ingin belok kiri
pada sebuah perempatan yang ada tanda hijaunya, maka Anda wajib jalan terus atau berhenti terlebih dahulu? Jawab. Anda tidak boleh mengetes saya, Anda adalah manusia. Betul? Betul. Makanya saya bilang Anda tidak waras lagi. Anda tidak waras lagi. Jadi saya sarankan Anda datang kepada psikiater. Jangan menghakimi. Ya, silakan. Kita itu teman-teman, jawablah orang-orang bodoh menurut kedunguannya. Jangan menghabiskan waktu dengan orang-orang dungu. Gimana? Ayo, silakan. Kita kasih naik ada batu termanu. Oke, batu termanu. Sungguh nekat yang nyata. Ya, batu termanu. Kalau muslim, muslim saja. Jangan bilang Kristen sejati. Kristen sejati gimana? Ya, batu termanu, apakah Anda seorang muslim? Halo Bang Edis. Halo juga. Muslim, Bang? Saya pendeta Bang Edis. Pendeta? Iya. Saya cuma mau minta kalau ada yang bertobat di sekitar Solo, Wonogiri, Sukoharjo diarahkan ke tempat saya, Bang. Boleh. Makanya ketika saya sedang live, Bang, biasanya yang nonton itu misalnya hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah itu langsung saja menginbox orang yang bersangkutan. Gitu, kirim pesan kepada orang yang bersangkutan. Supaya apa? Supaya terjadi komunikasi yang pribadi. Karena kalau kita umbar di publik begini, takutnya dia dipersekusi. Udah pernah ada kejadian. Namanya Syarif. Itu asal Jawa Barat. Oh begitu. Iya, didatangi rumahnya. Didatangi. Terus itu yang perempuan yang di Padang juga begitu. Banyak. Bang Edis sejak COVID itu sampai sekarang naik, baru kali ini naik ini Bang. Oh gitu, oke. Ya kita support lah pembangunan rumah apologet di Amerika ya. Saya tugas di Wonogiri Bang. Tuhan berkati. Kalau ada di sekitar Solo, Sukoharjo dan sekitarnya. Saya juga bergerak di Menara Doa Kota, jadi kita support benar-benar mantap. Tuhan berkati Bang. Tuhan berkati juga Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Oke, terima kasih. Ya teman-teman ya. Ada banyak pihak-pihak gereja yang hubungin saya. Bang, kalau ada begitu besok lagi ini coba suruh datang ke sini. Kami banyak cabang dan lain sebagainya. Cuman kadang-kadang inisiasi atau apa namanya itu aktif dari para penonton sendiri gitu. Kalau ada orang yang mau masuk Kristen begitu, inbox sendiri tinggal di mana gitu. Kalau misalnya dia dari misalnya Makassar, terus gereja Anda di Lampung kan ya susah juga. Makanya sesuai dengan domisili masing-masing. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada sebentar. Erlis. Sebentar. Teguh Santosa, oke. Teguh Sentosa. Teguh Sentosa. Ya, selamat malam Teguh Sentosa. Halo, Teguh Sentosa. Jangan dibisukan, Bang.
Anda sudah naik ke atas, silahkan. Jangan ngambek. Oke, dia nampaknya malu-malu berbicara. Jadi kita turunkan dia ya teman-teman ya. Teguh Sentosa kita turun. Oke, kita kasih naik ada. Aduh, ini namanya kurang jelas ini. Sebentar. Ada namanya. Aduh, siapa ini? BPJS. Silakan BPJS. BPJS, silahkan nyalakan kamera Anda. BPJS, silahkan nyalakan. Aduh. Ternyata bukan hanya namanya saja sebentar, yang BPJS. Bang Edis, jaringannya juga BPJS. Kameraku, jaringanku di sini hujan, jadi jaringannya. Muslim atau Kristen, Bang? Saya Kristen Protestan, Bang. Oke, baik, saya hanya menyampaikan saja. Teman-teman, berilah kesempatan kepada yang muslim-muslim supaya apa? Supaya mereka jangan terkesan seperti tidak diberi kesempatan, begitu loh. Ya. Kita kasih naik ada Abbaseri. Oh, Ali Vivo. Ali Vivo. Ya, Ali Vivo, silakan nyalakan kamera Anda. Muslim atau Kristen, Bang? Muslim. Silakan, Bang. Nyalakan kamera, mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Ali Vivo. Bisa nggak, Bang, nyalain kamera? Nggak, ya nyalainnya susah. Kok bisa susah? Biar saya bantu dari sini. Tuh, sudah. Tinggal Anda terima tuh, sudah sampai di layar Anda. Oh iya. Gelap, Bang. Jangan gelap-gelap, Bang. Nanti Anda jadi nabi. Coba nyalain lampu dulu, Bang. Kalau gelap-gelapan terus, nanti Anda seperti Muhammad, tiba-tiba jadi nabi di Gua Hira. Kalau cuma jadi nabi doang nggak apa-apa, nanti minta cewek, itu masalahnya. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada. Barang siapa wanita-wanita yang mau menyerahkan diri kepada nabi jika nabi mau. Oke, saya konfirmasi dulu. Islam ya, Bang ya? Islam. Oke, silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Yang saya mau utarakan itu komentarnya Bang Ledis itu kok menurut saya susah diterima oleh akal-akal sehat dari kalangan muslim itu loh. Maksudnya gimana? Nah iya, itu kan bahasa luhutnya itu Ledis itu cuman ambil bahasa-bahasa yang realita gitu loh. Bil bahasa yang realita kepriwek senang yang ramak remudeng son. Kepriwek coba bahasan yang terang son. Gimana son? Lah iya, judulnya itu kan Muhammad seorang yang berdosa. Oke, Muhammad seorang yang berdosa. Apakah Anda setuju dengan Muhammad orang berdosa? Kalau saya itu kalau meyakini Muhammad itu kurang besar suaranya. Kurang besar suaranya. Ya itu kalau saya meyakini Muhammad itu orang yang berdosa, malah saya salah gitu loh. Berarti Muhammad tidak berdosa? Muhammad tidak berdosa. Muhammad tidak berdosa. Ini salah satu contoh penyembah Muhammad. Baik, kita ulang lagi nih. Di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Ya, kita akan gunakan Al-Quran untuk mengajari umat Islam ya teman-teman ya. Di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Ya.
Muhammad 19 terjemahan. Oke. Kita bukakan Qur'annya, saya balikkan. Kita harus mengulang-ulang terus nih kepada kaum muslimin wal muslimat. Oke, baik. Di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-19, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Di sini disuruh nggak meminta ampunan atas dosamu? Disuruh. Siapa ini? Nabi Muhammad. Ah, berarti Muhammad suruh minta ampunan atas dosanya, betul? Kalau saya melihat bahasa di dalam Al-Quran seperti itu tidak menyatakan bahwa Muhammad itu orang yang berdosa itu. Lah kalau tidak berdosa lah ngapain dia disuruh minta ampun atas dosanya? Lah kepriwek toson. Nah, iya, karena Nabi Muhammad itu orang yang maksum. Oke, mana ayatnya Muhammad orang maksum? Iya, saya nggak hafal ayatnya. Lah kepriwek son. Ya, pokoknya. Dan Muhammad siapakah? Baik, saya bacakan dulu kalau begitu. Saya bacakan dulu ini surat. Baik. Saya ngomong dulu. Ya, sebelum ngomong dulu ya saya tanggapi dulu. Sampean saja tidak mengerti ayatnya di mana. Tidak mengerti di mana. Saya juga orang yang ngerti. Jadi contoh umpamanya kita ngomong pada anaknya, jaga akhlak yang baik, pergaulan sesama teman itu harus penuh dengan kasih sayang. Sudah ditelepon sama Juma dia nih. Son, dengarkan ya, dengarkan. Teman yang punya jaga akhlak yang baik. Iya, itu supaya menjaga. Kemudian anak itu sudah berbuat akhlak yang tidak baik, kan tidak. Baik. Sudah. Allah Maha Kasih dan Maha Sayang terhadap umatnya, mengajari kepada nabinya agar menjadi orang yang tawadhu. Baik. Allah memberikan kelonggaran ampunan, dan ayat selanjutnya itu disuruh untuk memintakan ampunan terhadap umat-umatnya. Nah, itu kan sudah mafhum mukhalafahnya jelas. Sudah. Itu loh. Kan seperti itu. Kamu itu hanya menyimpulkan kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang betul tidak pernah belajar bahasa majaz, kalam, balaghah, mantik. Menafsirnya hanya itu saja sih. Sudah bisa saya tanggapi? Ya monggo. Baik, saya tanggapi ya. Itu ada foto manusia tuh. Menurut Muhammad Anda ke neraka itu. Tidak ya, boleh memajang foto manusia. Besok kamu, sebentar ini katanya mau ditanggapi lah. Son, ini belum menanggapi kok sudah ditanggapi balik toh Son. Saya mau menanggapi dulu Son. Kamu akan merasakan apa yang kamu omongkan itu loh. Sudah Son? Ya bukan sudah, terserah jenengan. Lah sayanya belum ngomong, kapan ya saya disuruh ngomong Son? Ya bagaimana ngomong, orang selalu hanya menurut akal sendiri itu. Lah masa saya menggunakan akalnya kucing, tosunnya akal sendiri lah. Iya, tidak memahami bahasa-bahasa dalam Al-Quran. Kepriwek tosun. Makasih Herman. Nih, dengar ya. Tadi Anda membuat satu perumpamaan yang tidak sepadan dengan ayat Al-Quran. Contoh, ketika seorang ayah berkata kepada anaknya supaya menjaga akhlak, itu upaya supaya dicegah anaknya itu dari berbuat dosa. Beda dengan ini. Kalau ini, mohonkanlah ampun atas dosamu. Berarti perumpamaannya ibarat begini. Jangan ditutupi. Naik. Sudah malu atau bagaimana? Wah, nggak pernah malu. Oke, baik. Dalam hal kebenaran. Kalau ada seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, mohonlah ampun kepada
si fulan atas kesalahanmu. Berarti kalau disuruh mohon ampun atas kesalahannya, berarti si anak punya kesalahan nggak? Kalau manusia biasa iya, kalau manusia biasa. Itu contoh yang sepadan. Tapi kan karena sebentar, tenang, belum selesai. Belum selesai. Tadi kamu sudah bicara panjang lebar, saya dengarkan. Nabi itu maksum. Sekarang kamu ngomong terus. Oleh Allah, maka dia tidak melakukan suatu perbuatan dosa, tapi yang namanya orang menyuruh untuk melakukan ampunan. Muhammad disuruh minta ampun nggak atas dosanya? Apanya? Muhammad disuruh minta ampun akan dosanya nggak? Iya, tapi dia tidak melakukan dosa. Kalau disuruh minta ampun akan dosanya, berarti dia punya dosa nggak? Enggak mesti kalau Nabi. Nah, ini dia. Bagaimana kamu disuruh minta ampun akan dosamu sementara kamu nggak punya dosa? Itu sama saja begini. Mohonlah supaya utangmu dihapus. Ternyata dia nggak punya utang. Apa yang mau diampuni? Khusus tapi itu dengarkan. Lah kepriwek doson. Nabi itu panutan. Nabi itu mursalin, Nabi itu utusan. Ya sudah, di mana ayatnya bahwa Nabi itu maksum? Iya, Nabi itu maksum. Tunjukkan ayatnya di mana kalau Nabi itu maksum. Saya tidak hafal dengan ayatnya, tapi saya kalau tidak hafal berarti Anda adalah kaum yang mengada-ada. Lo mengada-ada gimana? Ya udah, mana ayatnya bahwa Nabi seorang maksum? Iya, memang kamu itu, saya itu kan malah lagi duduk sendirian. Nah, makanya Anda sedang mengarang. Baik, saya bacakan kepada Anda. Surat Al-Hayyal ayat yang pertama. Nabi adalah orang yang tidak berdosa. Dan ini adalah ayat yang diada-adakan. Tahukah kamu ayat yang diada-adakan? Yaitu ayat yang tidak ada menjadi ada. Dan mereka itu tiada lain adalah tukang sihir dan tukang mengada-ada. Siapakah tukang sihir itu? Yaitu orang yang suka mengada-adakan yang tiada ada. Dan mereka itu tempatnya tiada lain adalah di tempat yang akan diada-adakan. Tuh, surat Al-Hayyal ayat 1 sampai ke 5. Anda ngarang saja ayat Nabi tidak berdosa. Nabi berdosa di dalam Al-Quran. Menghayal gimana? Ya sudah, mana ayat yang mengatakan bahwa Nabi tidak berdosa? Yang dibacakan mana? Coba yang dibacakan tadi surat apa? Ayat apa? Surat Muhammad ayat yang ke-19. Lah kepriwek tuh us ditunjukin malah mengotot. Oke, baik. Saya tunjukkan. Son kepriwek tuh son. Coba lihat nih. Lihat. Perhatikan surat Muhammad ayat yang ke-19 nih. Nah itu surat yang bukan itu. Kalau itu saya sudah paham tentang bahasa di sini Muhammad disuruh nih, saya bacakan tafsirnya ya. Tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Ketahuilah wahai Nabi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Maka mohonlah ampunan kepada Allah atas dosamu wahai Nabi. Nah, kalau Allah menyuruh Muhammad meminta ampun atas dosanya, berarti Muhammad punya dosa. Ya ora. Lah kepriwek kalau kau begini. Itu pernyataanmu. Jadi apabila ya terus ngapain dia minta ampun dosa kalau dianya tidak punya dosa? Sekarang kita lagi ngomong itu lagi nggak berdosa, nggak berdosa, tapi kan boleh membaca istighfar. Dan apa yang dicontohkan Nabi katanya berpaling ketika ada orang miskin, katanya berpaling ketika ada orang buta. Tapi pernah ada cerita orang buta itu sampai orang buta itu menanyakan Nabi itu siapa orang yang biasa. Itu kisah-kisah dongeng tentang Muhammad yang pengemis Yahudi kan? Anda kan tidak yang pengemis buta Yahudi kan? Anda tidak mau mengakui itu, jadi Anda bukan tidak mau mengakui. Ini kisah-kisah doif, kisah-kisah karangan bahwa ada seorang pengemis buta Yahudi yang tiap hari kerjanya memaki Muhammad. Muhammad dimaki-maki, lalu
Dia iya itu tenang, kan biar saya ceritakan, tenang, saya tahu. Saya tahu, tenang. Untuk visi misinya mengkriminalisasikan umat Islam dan membodoh-bodohkan orang Islam yang bodoh, yang kebetulan bukan dia membodoh-bodohkan. Ali, dengar. Itu loh. Saya ini adalah seorang pakar. Saya ini seorang ahli, dengar. Maka ladies itu memenangkan dialognya gitu loh. Dialognya, perhatikan. Orang kemudian orang yang bodoh, orang Islam yang bodoh itu. Apakah cerita itu adalah cerita doib, cerita palsu? Nih, saya tunjukkan. Itu ustadz-ustadz, ahli-ahli agama Islam sudah mengatakan bahwa itu cerita palsu. Jadi ada cerita begini. Ada seorang pengemis Yahudi buta. Ya iya, kalau orang-orang cerita palsu. Tenang dulu, biar saya ceritakan. Biar saya ceritakan. Muhammad itu kemudian Mi'raj. Ada seorang pengemis Yahudi buta, dia ini kerjanya mencaci maki Muhammad. Keimanan itu dia tidak bisa ada orang yang tahu. Tetapi Anda itu selalu harus ada saksi menyatakan, itu harus ada saksi menyatakan. Lah itu kan khusus itu loh, firman Allah yang diberikan pada Nabi melalui malaikat Jibril itu kan nggak ada saksi, yang menyaksikan hanya malaikat Jibril. Itu loh. Tapi Anda itu ladies itu selalunya itu harus ada saksi, harus ada saksi, harus ada saksi. Lah itu. Sudah betul? Sudah belum? Itu seperti itu. Baik, saya akan balikkan kameranya ya. Nih. Makanya saya itu mau masuk itu karena melihat itu kok kayaknya selalu memojokkan. Kamu saja sudah mengakui tidak tahu di mana ayatnya. Nih. Ya lebih baik orang itu. Nih. Ternyata kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta fiktif. Tidak ada riwayatnya. Kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta sangat masyhur di tengah masyarakat. Namun apakah kisah itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Nih, Direktur INSIS, pendiri Sirah Community Indonesia, Ustadz Asep Sobari mengatakan kisah tersebut tidak memiliki sumber yang jelas sehingga tidak bisa dilacak muasal riwayatnya. Di sisi lain, kisah ini juga tidak logis dari ilmu sejarah. Nih, dikatakan, dia mencontohkan penggalan kisah terakhir. Kala itu, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah. Ia bertekad mengerjakan semua aktivitas Rasulullah. Justru di peninggalan itu letak kisah yang membingungkan. Pertanyaannya, sejak kapan Rasulullah menyuapi Yahudi buta itu? Kira-kira baru atau sudah lama? Nah, jadi di dalam kisah ini dikatakan bagaimana? Muhammad dikatakan sering menyuapi pengemis Yahudi buta yang dia itu kerjanya memaki-maki Muhammad. Lalu satu saat Abu Bakar, karena Muhammad sudah meninggal, dia rindu. Mana ya orang yang biasa ngasih saya makan itu kok nggak datang-datang? Datanglah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar ngasih dia makan. Anda tahu nggak kenapa dia tidak datang-datang? Karena dia sudah meninggal. Oh, dia sudah meninggal ya. Pantesan kok tidak ada yang ngasih saya makan. Lalu Abu Bakar berkata, dialah Rasulullah yang kau caci maki itu, katanya. Lalu menangislah pengemis Yahuda. Ternyata kisah dongeng. Ini dia mencontohkan penggalan kisah yang terakhir itu. Kala itu Abu Bakar diangkat menjadi khilafah dan seterusnya. Pertanyaannya, sejak kapan Rasulullah menyuapi Yahudi buta itu? Kira-kira baru atau sudah lama? Kalau Abu Bakar sudah mengerjakan semua kegiatan Rasulullah dan bertanya kepada Bunda Aisyah, artinya Abu Bakar tidak tahu kegiatan Rasulullah itu. Nah, ini jelas ini. Kenapa sampai bisa tidak tahu orang yang selalu bersama Rasulullah padahal itu disebutkan kebiasaan? Kalau kebiasaan itu berarti kebiasaan lama. Nah, Bunda Aisyah tahu sementara Abu Bakar tidak tahu. Ini aneh sekali. Nih, ini cerita-cerita itu cerita-cerita dongeng. Cacian Yahudi buta itu juga aneh, disebutkan selalu menghina Rasulullah sebagai penyihir, pendusta, hingga dukun. Padahal cacian itu merupakan modus Mekah. Tidak ada hinaan seperti itu di Madinah. Saat di Mekah, para penghina Rasulullah dibiarkan saja. Tetapi berbeda ketika di Madinah ada hukum mengikat. Boro-boro menghina Muhammad pasti dipancung.
Anda percaya sama kisah-kisah fiktif, makanya saya bilang Muhammad telah dibuat oleh orang Muslim menjadi tokoh legenda. Ya kalau gimana? itu Muhammad dan pengemis Yahudi buta itu sudah itu cerita karang-karangan orang Islam. Memiliki bahasa-bahasa yang pakai logika sendiri. Makasih, Bang Toyo. Kalau memang percaya bahwa itu bukan cerita fiktif, maka tanya pada sahabat Abu Bakar. Karena saya di dalam Al-Quran itu meyakini. Apakah sekarang saya tanya, apakah Anda seorang yang paham di bidang Islam? Ya sedikit-sedikit paham. Oke, sekarang kisah itu fiktif atau ada riwayatnya? Ada riwayatnya. Coba di buku apa itu? Di hadis apa? Silakan. Lah orang saya nggak bawa kitab, nggak bawa apa lagi. Lah berarti kamu orang yang tidak di bidangnya. Saya bacakan satu surat. Enggak di bidangnya yang namanya iman. Saya bacakan itu nggak mesti harus orang iman itu nggak mesti harus alim gitu loh. Alim sih? Nah, iya, orang Islam itu nggak mesti harus bisa baca kitabnya. Saya akan bacakan surat Al-Isra ayat yang ke-36. Nih. Iya, bacakan terus satu malam. Ini adalah ayat yang untuk menghantam kepalamu. Perhatikan. Surat Al-Isra ayat 36. Ya kalau sudah pusing ya sebentar saya masih ngomong. Harus orangnya yang diajak dialog itu harus ikut masalahnya. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Boleh tidak mengatakan sesuatu kalau Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya? Ya, saya memiliki pengetahuan itu ya kan sudah, dari di mana pengetahuan hadis itu Anda katakan ada riwayatnya mana? Iya, saya itu lagi nggak baca kitabnya gitu loh. Sungguh Anda ini termasuk kaum-kaum penyihir. Saya dengan adanya Nabi Anda ini adalah kakek sihir. Kenapa saya katakan kakek sihir? Karena Anda mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Ya, bukan mengada-adakan. Apakah sihir itu? Sihir itu ada tukang sulap dan tukang sihir. Siapakah tukang sulap dan tukang sihir? Yaitu yang mengada-adakan tidak ada menjadi ada. Kalau ya dibawa dulu sana. Anda dibawa dulu. Tuhannya cuma satu gitu loh. Tidur dulu di bawah sana. Ngarang saja dari mana.